Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan hari besar Corpus Christi. Artinya tubuh Kristus, tahun liturgi B. Hari ini kita merayakan hari besar yang Maha Kudus. Tubuh darah Kristus, tahun liturgi B. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita satu yang terpenting. Darah Kristus saja boleh mencucikan kita dari dosa. Darah Kristus saja boleh cucikan kita dari dosa. Pembacaan pertama dari buku Keluaran, Exodus. Memberitahu kita Musa kasih orang Israel undang-undang Allah. Orang Israel janji mereka ikut undang-undang Allah. Nanti Musa bikin satu perjanjian. Dia pakai darah lembu jantan, darah binatang untuk bikin perjanjian itu. Dia tuang setengah itu darah di altari. Itu tanda Allah. Itu lain setengah dia buang kepada orang Israel. Beginilah Musa bikin perjanjian Allah dengan orang Israel. Dia pakai darah lembu jantan. Dan orang Israel janji mereka mau ikut undang-undang Allah. Hari ini pembacaan pertama ambil dari buku Keluaran bab 24. Tapi kalau kita baca buku Keluaran Exodus bab 32, orang Israel menyembah itu lembu emas, golden calf. Mereka menyembah itu lembu emas. Mereka langgar undang-undang Allah. Sebab itu Allah hukum mereka. Tapi bukan buku Exodus, Keluaran saja. Kalau kau baca sama buku-buku Testament Lama, selalu orang Israel langgar undang-undang Allah hukum. Orang Israel langgar undang Allah hukum, tidak pandai habis, tidak pandai berhenti, tidak ada penyelamatan. Itulah susah kalau kita percaya saja Allah undang-undang, Allah adil, Allah hakim, Allah hukum. Apa kita dapat? Hakim hukum saja, hakim hukum, dosa hukum, tidak pandai habis. Balik-baliknya sama saja. Tidak ada penyelamatan. Itu saja. Tetapi kita percaya Allah cinta, Allah belas kasihan, Allah keampunan, Allah penyelamatan. Kita percaya Allah ini dinampakkan oleh Kristus. Bila dia mati, bangkit, kasih Roh Kudus, ampun dosa. Hari ini Injil memberitahu kita, Kristus bikin itu Eucharistia untuk bikin benar, ada, dan efektif. Dia punya kebangkitan dan kasih Roh Kudus untuk ampun dosa. Ini penting. Sebab itu Injil memberitahu kita bila mereka makan makanan akhir belum dia mati, dia ambil roti, dia bersyukur artinya sini terima kasih Allah. Baca roti, kasih murid-murid, dia cakap ini tubuh saya. Habis itu dia ambil cawan. Terima kasih Allah. Kasih cawan kepada murid-murid dia. Dia cakap, ini darah saya. Macam saya cakap, darah Kristus saja boleh cucikan kita daripada dosa.
Sebab itu nanti, bila saya sembahyang privasi, saya ikut English, ikut Sunday Missal saya. Apa kita sembahyang sana? Bahasa English. As we drink His blood, which He poured out for us, we are washed clean. As we drink His blood, which He poured out for us, we are washed clean. Bila kita minum darah Dia yang Dia tuang untuk kita dicuci bersih. Cuci bersih dari dosa. Itulah saya cakap. Darah Kristus saja boleh cuci dosa kita. Tidak ada lain boleh cuci dosa kita. Itulah pembacaan kedua hari ini memberitahu kita ini terpenting. Dengarlah. Pembacaan kedua hari ini ambil dari buku Ibrani, surat Ibrani. Pembacaan kedua memberitahu kita jelas darah binatang, darah lembu, jantan boleh cuci kita di luar saja. Boleh cuci kita ritual saja. Boleh cuci kita di undang-undang saja. Tidak boleh cuci kita dalam. Tidak boleh cuci kita roh. Tidak boleh cuci kita dari dosa. Tidak boleh. Penting daripada itu, pembacaan kedua memberitahu kita. Darah Kristus saja boleh cuci dalam kita. Cuci roh kita. Cuci kita dari dosa. Terpenting. Pembacaan kedua memberitahu kita. Darah Kristus saja boleh cuci kita daripada dosa. Supaya kita layan Allah. Supaya kita dapat kehidupan kekal. Itulah arti penyelamatan. Saya cakap lagi sebab ini terpenting. Darah Kristus saja boleh cuci kita daripada dosa. Supaya kita layan Allah. Supaya kita ikut undang-undang Allah. Supaya kita dapat hidup kekal. Supaya kita diselamatkan. Inilah erti penyelamatan. Itulah hari ini Mazmur. Apa Mazmur ini? Terima kasih untuk penyelamatan. Terima kasih untuk penyelamatan. Itulah tadi kau jawab 3 kali. Kau jawab 3 kali. The cup of salvation I'll raise. I'll call on the Lord's name. The cup of salvation I'll raise. I'll call on the Lord's name. Itu cawan. Itu cawan penyelamatan. Saya akan diangkat dan saya akan panggil nama Allah. Kau jawab 3 kali tadi. Ada banyak erti. Sebab itu kau jawab 3 kali. Itu cawan penyelamatan. Saya akan angkat. Saya panggil nama Allah. Cawan penyelamatan itu. Cawan terima kasih. Cawan terima kasih Allah untuk penyelamatan. Macam itu cawan Eucharistia. Cawan terima kasih untuk penyelamatan Allah. Belum saya habis berhenti. Saya mau kasih kamu sharing tentang 7 yang kita mesti tahu tentang hari Minggu Misa. Tentang hari Minggu Eucharistia. Pertama, banyak orang tidak tahu. Misa boleh ampun dosa kau. Misa boleh ampun dosa kau. Sebab itu, nanti kau dengar saya sembahyang konsekrasi darah Kristus. Konsekrasi cawan darah Kristus. Apa saya cakap? Apa Kristus cakap? Ambillah ini cawan dan minumlah. Inilah darah saya.
darah perjanjian baru dan kekal akan ditumpahkan untuk kau, untuk semua orang. Untuk ampun dosa, untuk ampun dosa, untuk ampun dosa. Itulah saya cakap banyak orang tak tahu. Eucharistia boleh ampun dosa kau. Tidak ada lain. Kedua. Tiap-tiap hari Minggu, bila Father sembahyang misa, Father buat itu 4 yang Kristus buat. Bila Kristus bikin Eucharistia. Macam kamu boleh baca di Injil hari ini. Pertama, ambil. Kedua, terima kasih Allah. Ketiga, pecah roti. Keempat, kasih untuk murid makan. Tiap-tiap minggu Father buat itu. Ambil offertory, persembahan. Terima kasih Allah, Eucharistic prayer. Sembahyang Eucharistia. Pecah roti. Father pecah roti. Kasih murid-murid makan Holy Communion. Community. Tiap-tiap minggu Father buat 4 yang Kristus buat bila dia bikin Eucharistia. Ketiga, Eucharistia atau sembahyang misa hari Minggu bikin benar, bikin ada, dan bikin efektif Kristus mati, bangkit, kasih Roh Kudus, ampun dosa. Make real, present and effective the death and resurrection of Jesus Christ and the outpouring of the Holy Spirit for the forgiveness of sins. Tiap-tiap misa, tiap-tiap Eucharistia bikin benar, bikin ada, bikin efektif Kristus mati, bangkit, kasih Roh Kudus, ampun dosa. Tiap-tiap minggu. Keempat. Ini penting. Bila kita makan tubuh Kristus, kita makan tubuh Kristus sudah bangkit. Bukan makan Kristus sudah mati. Bukan makan ikan atau ayam. Kita makan tubuh Kristus sudah bangkit. Yang tubuh Kristus sudah bangkit, sudah ubah. Dia masuk pintu yang kena kunci. Bila dia menampakkan sendiri untuk murid-murid dia hari kebangkitan. Dia punya tubuh sudah bangkit. Masa tempat tidak boleh tahan dia. Bila-bila, mana-mana dia boleh pergi. Sebab itu, dia boleh masuk roti, ubah roti jadi tubuh dia. Bila kita makan tubuh dia, dia boleh masuk kita, bikin kita jadi tubuh dia. Ini kamu boleh baca. Injil Sankti Johannes, bab 20, ayat 19 sampai 29. Ayat 19 sampai 29. Bila Kristus bangkit itu hari, dia masuk pintu yang kena kunci. Untuk tengok murid-murid dia. 2 kali. 1 kali Thomas ada sana, 1 kali Thomas tidak ada sana. Masih kita juga baca Injil Lukas 24. Injil Lukas 24. Kamu ingat itu 2 murid balik kampung, balik Emmaus. Jumpa Kristus sana. Sampai kampung. Kristus merayakan Eucharistia. Bila Kristus merayakan Eucharistia, mereka kenal dia. Tiba-tiba dia hilang. Hilang pergi mana? Hilang dalam roti. Itu roti jadi tubuh dia. Macam saya cakap, bila kita makan tubuh dia, makan roti yang jadi tubuh dia, dia masuk kita. Dan kita jadi tubuh dia. Dia jadi kepala tubuh.
Kelima, penting juga. Bila kita makan tubuh Kristus tidak jadi kita. Kita yang jadi tubuh Kristus. Bukan macam makan roti biasa. Kita makan roti biasa, roti jadi kita. Kita gemuk. Kita makan tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak jadi kita. Kita yang jadi tubuh Kristus. Ini penting. Kita jadi tubuh Kristus kepala kita. Itu kelima. Keenam. Terpenting. Keenam terpenting. Hari Minggu Misa Eucharistia boleh selamat kita. Hari Minggu Misa boleh selamat kita. Nah, sebab itu, bila Father sudah konsekrasi roti dan anggur jadi tubuh Kristus darah Kristus, Father cakap, let us proclaim the mystery of faith. Marilah kita umumkan misteri iman kita dan terus kita jawab. When we eat this bread and drink this wine, we proclaim the death of the Lord until He comes again. Bila kita makan roti ini dan minum anggur ini, kita umumkan Kristus mati sampai dia datang kedua kali. Ini diambil dari surat Sankti Paulus 1 Korintians bab 11 ayat 26. 1 Korintians bab 11 ayat 26. Dan 1 Korintians bab 11 23 sampai 26 penting. Mengapa? Ini yang sangat original, sangat awal tentang Kristus bikin Eucharistia. Awal daripada semua itu Injil. Ini ditulis tahun 55. Kristus mati bangkit tahun 33. Ini ditulis tahun 55. 20 tahun saja. Kristus mati bangkit kasih Roh Kudus. Selamat kita. Ini ditulis tahun 55. Apa kita umumkan? Father cakap sudah konsekrasi. Father cakap, marilah kita umumkan iman kita. Apa kita umumkan iman kita? When we eat this bread and drink this cup, we are proclaiming the death of the Lord until He comes again. Apa itu? When we eat this bread and drink this cup, we are proclaiming the saving death of the Lord until He comes again when all will be saved. Bila kita makan roti ini, minum cawan ini, kita umumkan kematian Kristus yang penyelamatan sampai dia datang akhir zaman, semua akan diselamatkan. Selamat. Eucharistia boleh selamat kita. Jelas. Ketujuh, terpenting. Sebab itu, tiap-tiap minggu mesti datang sembahyang misa. Kalau ada COVID-19 pandemik, ada lockdown, tidak boleh datang gereja sembahyang misa. Tiap-tiap minggu mesti sembahyang live stream misa, live stream. Mengapa? Supaya kau terima semua karunia ini, terima belas kasihan ini, terima semua karunia ini, semua pembakatan ini, semua pemberian percuma ini, semua favor ini, semua cinta Allah, semua belas kasihan Allah, semua kampun Allah, semua penyelamatan Allah. Inilah kabar gembira. Percayalah dan buat. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed Corpus Christi. Amin. Amin. Artinya kau bersetuju.
Amen artinya kau bersetuju. Apa Allah janji akan dijadikan. Amin.